Kali ini kita akan belajar tentang metode yang bisa dibilang cukup lama, tapi cukup powerful untuk kita gunakan, yaitu VSM atau Vector Space Model. Ya, kalau kita lihat dari Google, itu Vector Space Model adalah suatu model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antar suatu dokumen dan suatu query. Jadi gunanya untuk mencari seberapa dekat dokumen yang akan kita cari berdasarkan query kita. Nah, di sini kita ada contoh 3 dokumen, mana masing-masing dokumen berisi kalimat. Dokumen 1 berisi kalimat sistem adalah kumpulan elemen. Dokumen 2 berisi kalimat adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi. Kemudian dokumen 3 berisi kalimat sistem berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, untuk melakukan perhitungan vector space model, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari matrik dari dokumen kita. Untuk mendapatkan matriknya, kita harus melakukan langkah-langkah pemrosesan teks terlebih dahulu. Untuk memprosesan teksnya ada 3 tahap nih. Yang pertama tokenisasi, stop word removal, dan stemming. Tokenisasi sendiri adalah proses pembuatan indeks pada dokumen dengan mengubah semua karakter menjadi huruf kecil dan menghapus seluruh tanda baca. Tujuan dari tokenisasi itu adalah untuk mendapatkan kata unik dari dokumen agar mendapatkan frekuensi dan bobot kata tersebut. Ini contoh dari tokenisasi, misalnya ada kalimat tidak, jangan matikan komputer itu, pokoknya jangan. Nah, di sini kan ada tanda baca nih, ada koma, ada tanda seru, dan hurufnya juga ada besar ada kecil. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghapus semua tanda baca, kemudian menjadikan semua hurufnya jadi huruf kecil. Nah, kemudian kalimat tadi kita pecah menjadi masing-masing satu kata. Dan yang kita ambil hanya kata uniknya aja. Contohnya ini kan ada kata jangan 2 kali. Jadi kita hanya mendapatkan kata jangan 1 karena yang kita ambil hanya uniknya aja. Kemudian ada proses stop word removal. Stop word removal ini ada proses penghapusan kata yang sering muncul. Misalnya dari kalimat yang udah kita pecah tadi, kita hapus kata itu. Misalnya kata itu ini terlalu sering muncul, jadi kita abaikan sehingga perhitungannya lebih akurat. Kemudian proses stemming. Stemming ini adalah proses mengubah kata yang bukan kata dasar menjadi kata dasar. Umumnya kalau bahasa Indonesia itu terdiri dari prefiks 1, prefiks 2, kata dasarnya, kemudian sufiks 3 tambah sufiks 2 dan sufiks 1. Contohnya pada kata mempertanyakan. Jadi terdiri dari prefiks 1-nya mem ditambah per, tanya kata dasarnya, tambahkan. Jadi proses stemming itu adalah mengambil kata mengubah. Jadi proses stemming itu adalah mengambil kata dasarnya aja. Jika dia belum kata dasar, misalnya ini matikan, jadi kita jadikan katanya mati gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh. Kata-kata yang udah melakukan proses pemrosesan teks, kita dapat kata kumpul elemen saling interaksi capai 7. Nah, ini kita dapat periksa satu-satu. Misalnya kata sistem, ini udah terdaftar 1, adalah karena stop word, jadi kita nggak masukin. Kumpulan, jadi kata dasarnya kumpul, jadi masuk di sini kumpul. Kemudian elemen, masuk elemen, dan selanjutnya udah masuk juga. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mendapatkan matrik dari seluruh dokumen yang ada di korpus kita. Jadi misalnya pada dokumen 1 ini kata kumpulnya ada berapa nih? 1, 2. Karena ini kumpulan, kita hitung kata dasarnya aja. Jadi kata kumpul ada 1. Kemudian di dokumen 2 kata kumpul
ada 1 juga. Dokumen 3 karena nggak ada kita beri 0. Selanjutnya seperti itu sampai ke bawah. Kemudian query-nya kita akan pakai kata apa? Misalnya kata sistem, jadi sistemnya 1 dan seluruhnya 0. Oh, ini salah nih. Seluruhnya 0 karena query kita hanya 1 sistem aja. Nah, selanjutnya kita cari dokumen frekuensinya. Jadi cara menghitung DF yaitu kita jumlahin aja seluruh kata kumpul yang ada di dokumen, aja. 1, 2 berarti 2. 1, 2 berarti 2 dan selanjutnya. Kemudian kita bagi DF itu dengan jumlah dokumennya. Karena jumlah dokumennya ada 3, 1, 2, 3. Berarti 3 dibagi 2 sama dengan setengah, 1/2. 3 dibagi 2 sama dengan 1/2. 3 dibagi 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Kemudian kita cari inverse dari dokumen frekuensinya atau IDF dengan cara logkan D per DF-nya. Ya, kita dapat ketik rumus log dalam kurung jumlah ini aja. Jadi akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi langkah selanjutnya itu mencari wake. Cara menghitung wake itu tinggal kita kalikan aja jumlah dokumennya atau term frekuensi dari dokumen ke berapa. Misalnya dokumen 1 dikali IDF-nya. Misalnya 1 dikali 176 kayak hasilnya ini. Begitu juga dengan query-nya sama 0 dikali IDF-nya dapat hasilnya 0. Langkah selanjutnya tinggal kita pangkatkan 2 dari matrik wake sebelumnya. Jadi misalnya ada 0,76091, kita pangkatkan 2 aja dikali dirinya sendiri, kemudian hasilnya ini. Nah, setelah proses pemangkatan 2, kita jumlahin nih semuanya ini. Misalnya ini 0000 dijumlahin dengan 3 untuk query, ini dijumlahin, kemudian di square root atau diakarkan. Kemudian dapat akarnya ini. Begitu juga dengan dokumen tadi, dokumen 1 dijumlahin semua, diakarkan, hasilnya ini. Rumusnya dapat dilihat di sini. Berlaku untuk seluruh dokumen ya. Selanjutnya tinggal kita kalikan matrik yang ini tadi. Kita kalikan aja dengan query-nya. Misalnya nih dokumen 1 kita kalikan dengan query-nya 0, hasilnya 0. Dokumen 2 yang udah kita angkatkan 2 kita kalikan 0, hasilnya 0 juga, dan seterusnya. Sehingga kita dapat matrik baru ini. Dan matrik ini juga kita jumlahkan lagi nih sampai ke bawah. Jumlahin. Hasil jumlah ini. Langkah terakhir yaitu tinggal mencari skor rankingnya, yaitu dengan cara perhitungannya jumlah ini tadi, jumlah masing-masing dokumen tadi ini dibagi query dikali dengan jumlah akar ini tadi. Jadi kalau dilihat dari rumusnya ini dikali ini dikali dengan dokumen keberapanya. Misalnya dokumen 1 ya, berarti dikali ini, hasilnya ini. Nah, karena ada 3 dokumen, maka output rankingnya juga 3 dokumen yang ditebalkan ini. Jadi bisa kita lihat dokumen 1 punya bobot skornya 0,017 sekian, dokumen 2 0, dokumen 3 0,007. Jadi dapat kita simpulkan dengan query system itu dokumen yang paling mendekati yang dengan posisi pertama yaitu dokumen 1, kemudian disusul dengan dokumen 3 yang memiliki bobot lebih besar dari dokumen 2 karena dokumen 2 tidak ada sama sekali berkaitannya dengan query system kita. Nah, ini kita bisa cek manual dulu karena kenapa ini bisa 0 dokumen 2-nya, karena dokumen 2 emang tidak ada sama sekali kata sistemnya. Makanya dia tidak ada berkaitan sama sekali dengan query yang kita cari. Nah, sekian dulu mungkin
penjelasan vector space model, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.